Sebelumnya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Kepala Dinas Sosial Bapak Ibrahim Istanso MM atau yang mewakili, yang kami hormati Mas Siddiq Saifullah, Sarjana Matematika, yang kami hormati Mbak Inayah, dan saya hormati seluruh ketua partai wilayah yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, dan yang saya banggakan seluruh pengurus partai Indonesia di berbagai wilayah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmatnya sehingga partai Indonesia tidak bisa berjalan sampai umur 7 tahun sekarang, dan rahmatnya kami banyak terima kasih kepada Dinas Sosial, baik Dinas Sosial Kota Surakarta maupun Dinas Sosial kota-kota kami sekarang. Semoga kedepannya kami bisa membalas budi dengan kita membantu menjadikan Indonesia menjadi Indonesia inklusif. Kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Trinan yang sudah berkenan untuk hadir selaku perwakilan dari Dinas Sosial dalam acara hari ini. Kami juga mengucapkan banyak terima kasih karena telah membimbing kami dalam menjalankan program kerja Partai Indonesia. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman pengurus Partai Indonesia yang berkenan hadir pada acara hari ini, yaitu ulang tahun Partai Indonesia yang ke-7. Dan saya ucapkan terima kasih juga kepada seluruh pengurus karena telah berjuang di jalan yang mungkin sedikit orang yang menginginkan. Pada kesempatan sambutan kali ini saya hanya ingin menyampaikan sedikit pesan dan harapan. Pesan saya kepada seluruh pengurus Partai Indonesia sesuai tema kita hari ini, yaitu bersinergi. Mohon maaf agak ramai ya. Sesuai dengan tema kita hari ini, yaitu bersinergi menuju Indonesia inklusif antar wilayah satu dengan wilayah yang lainnya, semoga kedepannya dapat bersinergi baik dari program kerja maupun tatanan kepengurusan. Karena tanpa sinergi antar wilayah kita akan seperti berjalan sendiri dan akan sulit untuk mencapai visi kita. Karena tanpa sinergi antar satu pengurus dengan pengurus yang lainnya, itu bagaikan pundak yang membawa beban berat. Tanpa bantuan akan sulit untuk membawa beban tersebut ke tujuan. Dan saya yakin satu pundak tanpa bantuan tangan-tangan lainnya tidak akan dapat berjalan dengan baik. Dan semoga kita kedepannya bisa bekerjasama dengan hal lainnya. Semoga kita kedepannya bisa bekerjasama dengan pihak-pihak lainnya untuk ikut bersinergi dalam mencapai tujuan kita. Kita harus perbaiki dan kuatkan sinergi antar wilayah dan dengan pihak-pihak lainnya seperti dinas sosial, yayasan maupun lembaga lainnya. Mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan pada sambutan kali ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Dinas Sosial dan seluruh pengurus Partai Indonesia, dan saya mewakili panitia mohon maaf sebesar-besarnya jika dalam acara hari ini ada kurang. Mungkin cukup itu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mas Luai yang telah memberikan sambutannya. Lanjut, acara yang berikutnya adalah sharing time yang akan disampaikan oleh Mas Siddiq Saifullah, Sarjana Matematika, yang selaku salah satu founder Gapai Indonesia. Waktu dan tempat dipersilakan. Halo Mas Siddiq, apakah sudah berada di Zoom?
Untuk Mas Sidik, Syaifullah, waktu dan tempat kami persilakan. Oh ya, mungkin Mas Sidik masih terkendala oleh sinyal. Untuk Mbak Inaya, dapat menyampaikan sharing time-nya dulu. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, sahabat Gapai semuanya. Terima kasih kepada Pak Triman selaku perwakilan Dinas Sosial Surakarta yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir pada pagi hari ini. Alhamdulillah sekali ya, saat ini Gapai sudah berusia 7 tahun gitu ya. Ibarat kata dia itu dari awal dilahirkan sekarang udah masuk SD gitu ya. Nah, alhamdulillah sekali dan saya sangat berterima kasih kepada seluruh sahabat Gapai dimanapun berada yang sudah menemani Gapai bertumbuh hingga saat ini gitu. Untuk Gapai sendiri pertama kali diinisiasi itu pada tanggal 24 Maret 2014. Yang mana kita awalnya itu kegiatannya tuh sederhana sih. Kita inginnya itu gimana lebih dekat dengan teman-teman difabel begitu ya di tahun 2014 itu. Nah, kemudian awalnya kita bergerak hanya 7 orang gitu. Dan alhamdulillah semakin lama semakin banyak teman-teman yang membantu kebaikan Gapai ini semakin tumbuh gitu. Jadi mulai dari tahun 2015 kita sudah punya sahabat Gapai, yang mana sahabat Gapai itu adalah teman-teman yang memang luar biasa sekali yang memiliki kepedulian terhadap isu disabilitas, yang berkenan membersamai adik-adik difabel untuk belajar gitu. Nah, kemudian dari tahun 2015 itu kemudian kita berakselerasi membuat beberapa program-program pembinaan, ada di asrama YKAB, kemudian YPAC, membina dan mendampingi anak-anak belajar sehingga ada beberapa siswa-siswa tersebut yang pada akhirnya alhamdulillah bisa masuk ke perguruan tinggi. Ada yang di UNS, ada yang di IAIN, dan lain sebagainya. Tentu hal-hal tersebut tidak bisa tercapai dengan baik tanpa adanya kontribusi luar biasa dari sahabat Gapai dan pihak-pihak yang mendukung gitu. Nah, jadi saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada sahabat Gapai yang sudah berpartisipasi dalam program tersebut gitu. Kemudian selanjutnya setelah tahun 2015 kita sempat mengadakan acara pentas teater tunanetra pertama di Solo juga, yang kemudian hasil kolaborasi dengan beberapa pihak sehingga kita bisa menyajikan
kegiatan yang sangat inspiratif gitu ya, bisa menginspirasi para penggiat seni, yang di sini kita bisa menunjukkan bahwasanya difabel pun bisa berkarya, bisa berperan, bisa menghasilkan, karya yang luar biasa juga gitu. Selain itu kita juga rutin mengadakan acara-acara, peringatan Hari Disabilitas, Internasional yang biasanya kita selenggarakan setiap bulan Desember gitu. Nah, dari kegiatan-kegiatan tersebut tujuannya adalah yang pertama, kita ingin membangun inklusivitas di tengah masyarakat gitu ya, yang mana kita, tahu bahwasanya ada teman-teman yang luar biasa gitu ya, teman-teman difabel dengan beragam potensinya, beragam potensi dan juga kemampuannya yang memang tidak boleh dianggap sebelah mata gitu atau dipandang sebelah mata gitu. Kita menyadari bahwasanya semua orang itu memiliki potensi yang sama, kesempatan yang sama, hak yang sama gitu. Nah, jadi setiap, Desember itu kita selalu mencoba untuk menampilkan karya-karya luar biasa, oleh para difabel gitu ya, yang bisa menginspirasi masyarakat. Nah, mulai dari tahun 2019, kita mencoba untuk, apa namanya, menumbuhkan kebaikan gapai tidak hanya di sekitar Solo Raya gitu ya, tapi juga di wilayah-wilayah lainnya. Salah satunya yang sudah hadir di sini adalah, sahabat gapai dari Kebumen, ada dari Tasikmalaya juga, dan lain sebagainya, yang memang sudah, luar biasa sekali, ada Gapai Sragen juga, mungkin ada Gapai Padang juga yang sudah menyempatkan kali ini hadir dalam peringatan dalam peringatan ulang tahun Gapai yang ke-7 ini. Luar biasa sekali, saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman Gapai wilayah yang memang, sudah bersedia untuk melanjutkan kebaikan dan kebermanfaatan gapai di, wilayahnya masing-masing. Semoga kebaikan itu senantiasa bertumbuh dan menginspirasi orang lain untuk ikut serta dalam menyebarluaskan kebaikan, dan juga menginspirasi orang lain untuk bersama-sama, mengembangkan potensi difabel di Indonesia, gitu. Nah, selain itu, kita pada tahun 2019 itu sempat mengadakan Gapai Social Conference, yang memang pada saat itu kita bisa belajar bersama-sama, bersama dengan teman-teman Gapai, wilayah juga gitu ya. Dan kemudian acara itu menjadi salah satu acara yang memang cukup, bersejarah untuk Gapai gitu ya, untuk pertama kalinya kita mengadakan Gapai Social Conference. Harapannya sebenarnya acara itu menjadi acara yang rutin diadakan gitu, akan tetapi karena terhalang pandemi COVID-19, Gapai Social Conference belum kembali terselenggara. Semoga ketika nanti kita sudah pulih dari pandemi, kita bisa mengadakan kegiatan tersebut dan bisa didukung oleh, Dinas Sosial Surakarta gitu. Saya percaya bahwasanya kebaikan yang terkelola dengan baik akan menghasilkan, lebih luas kebermanfaatan gitu ya. Maka dari itu tujuan dari kegiatan hari ini adalah kita sama-sama kolaborasi, kita sama-sama sharing, diskusi apa saja yang memang bisa kita lakukan supaya visi dan misi kita itu bisa terlaksana gitu ya. Bisa, terrealisasi dengan baik untuk mewujudkan Indonesia yang inklusi, Indonesia yang ramah difabel, yang mana kita tidak membeda-bedakan, difabel di lingkungan, kita gitu ya, karena pada hakikatnya semua itu sama, memiliki kesempatan yang sama gitu. Dan di tahun 2020, 2021 ini alhamdulillah kita diberikan amanah untuk mengelola program Gapai Scholarship yang memang kerjasama dengan Gapai Wilayah juga. Nah, semoga acara tersebut atau kegiatan tersebut bisa bermanfaat untuk difabel, pada khususnya, sehingga dapat mengembangkan potensi mereka gitu. Oke, mungkin itu aja sharing saya pada pagi hari ini karena, setelah ini mungkin akan dilanjutkan oleh rekan saya,
Siddiq Syaifullah yang memang dia adalah salah satu rekan berjuang di Gapai ketika Gapai awal-awal berdiri gitu. Ya simple aja gitu ya. Semoga apa yang kemudian kita lakukan bersama-sama ini tidak hanya berumur 1-2 tahun, tapi bisa berumur panjang, lebihi panjangnya usia kita. Sehingga kebermanfaatan itu tidak hanya berhenti pada diri kita sendiri dan dan orang-orang di sekitar kita, tapi juga bisa menyebar lebih luas lagi. Oke, cek. Baik, terima kasih Mbak Inayah Adip Raffiana. Terima kasih ya. Saya tutup dulu karena sebenarnya saya akan ada memoderatori acara ini. Jadi mohon maaf tidak bisa lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mbak Inayah yang telah membagikan cerita ataupun pengalamannya kepada kami. Semoga dapat menginspirasi teman-teman Gapai Indonesia. Selanjutnya, mungkin Mas Siddiq bisa melanjutkan di sesi sharing time ini. Waktu dan tempat dipersilakan. Halo, Oke. sudah masuk? Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya, tadi ada sedikit gangguan. Saya minta maaf. Halo, dengar semua? Iya, masuk. Ya, perkenalkan, nama saya Siddiq. Mungkin sudah dikenalkan sama rekan saya Inayah ya. Mungkin teman-teman semua baru lihat saya pertama kali ini. Ya, karena saya jarang nongol setelah sudah selesai dari Gapai. Yang mungkin ingin saya sampaikan di sini, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh panitia, kemudian anggota-anggota Gapai wilayah semuanya yang sampai saat ini masih semangat untuk berkontribusi di Gapai. Nah, kemudian mungkin saya akan sedikit cerita ya, pengalaman ketika awal-awal Gapai dulu. Ya, mungkin tadi sudah diceritakan beberapa sama rekan saya Inayah. Nah, saya hanya melengkapi saja. Ya, mungkin cerita suka duka. Ya, suka apa duka dulu ya? Enaknya yang mana dulu? Suka apa duka dulu? Boleh yang dukanya dulu, Mas. Dukanya dulu, oke. Biar ini ya, susit ya. Dukanya ya. Dulu pertama kali kita bikin Gapai, awalnya sih tidak kepikiran ya, mau bikin Gapai nggak kepikiran. Dulu awalnya saya sendiri punya keinginan atau punya seperti kayak ketertarikan di dunia difabel. Karena saya melihat ketika berangkat kuliah, di situ ada tempat orang-orang difabel. Di situ saya melihat ada orang berjalan bersama-sama, ya, berjalan apa namanya? Ada yang mohon maaf tidak punya kaki, tidak ada yang tidak punya tangan, ada yang apa namanya pakai kursi roda dan sebagainya. Di situ saya melihat, loh, kok ada ya orang-orang seperti itu. Nah, dari situ hati saya tergerak. Kemudian saya mulai bahasanya itu berkecimpung dengan mereka, ya, membaur dengan mereka. Saya tanya, Mas, namanya siapa dan sebagainya. Pokoknya kenalannya PDKT gitulah, kayak kita PDKT ke teman. Nah, dari situ kemudian saya ketemu sama salah satu seorang teman saya yang namanya Wafa ya, Sohibul Wafa itu mungkin sudah pada tahu. Dan dari Wafa itu dia PLB. Nah, saya basicnya bukan PLB ya. Saya basicnya adalah matematik, jadi tidak ada kaitan secara keilmuan. Saya sarjana matematik, jadi sebenarnya di dalam kuliah tidak ada hubungannya, tapi itu murni dari apa namanya hati saya. Nah, dari Wafa saya kenal Inayah. Nah, dari situlah kita diskusi kemudian kita bentuk yang namanya Gapai. Dan dari situ kita sudah mulai merencanakan kegiatan-kegiatan sosial yang berkaitan dengan difabel. Tapi disitulah kendalanya. Kenapa? Karena ternyata tidak semudah yang kita bayangkan. Di dalamnya misalkan kita
Dulu program pertama kita adalah soal kewirausahaan. Nah, kita ingin menghadirkan kemandirian kepada anak-anak yang difabel. Kita sasarannya dulu anak-anak. Kenapa? Karena kalau anak-anak mungkin lebih bisa diarahkan ya. Kalau yang sudah besar mungkin sudah punya pemikiran sendiri seperti itu. Nah, kita mencoba dulu di anak tingkat SD. Ya, di sana kita melatih program kewirausahaan dan alhamdulillah ya meskipun tidak 100% berhasil, tapi ada beberapa anak yang sudah bisa sampai membuat usaha warung di rumahnya. Itu yang kami ingat. Nah, kemudian apa lagi ya? Banyak sekali pokoknya. Dukanya adalah sebenarnya tidak ada duka ya, karena setiap duka itu menjadi bahagia bagi kita, gitu ya. Kemudian saya udah agak lupa ya, kan sudah termakan usia. Mungkin cerita sukanya saja. Nah, singkat cerita, alhamdulillah karena kita itu bergeraknya atas dasar relawan, sukarela, dan usia kita pada saat itu masih tergolong muda, yaitu 20-an. Jadi kita itu masih punya semangat yang besar untuk melaksanakan dan melakukan kegiatan-kegiatan sosial dan mendapat respon yang baik dari pihak-pihak, terutama pihak kampus, kemudian pihak masyarakat, dan pihak pemerintah daerah. Waktu itu kita sempat diberi diundang lah, lebih tepatnya diundang oleh rektor. Waktu itu kan saya dan teman-teman memulainya dari kampus UNS. Diundang sama rektor UNS untuk diskusi untuk menjalankan program aksesibilitas kampus. Nah, waktu itu alhamdulillah kita bisa bekerja sama dengan kampus UNS dan mendapatkan apa ya istilahnya, apresiasi. Nah, seperti itu. Kemudian lanjut dari situ kita diundang sama Pemkot Solo ya untuk menghadiri rapat untuk membahas RUU disabilitas waktu itu. Nah, di situ kemudian kita jadi termotivasi ya, ternyata urusannya ini sangat banyak sekali dan kita perlu yang namanya massa. Nah, sejak saat itu kita mulai merekrut beberapa anggota yang awalnya cuma berenam, kemudian jadi ber-14 dan sampai ratusan ya, pernah ratusan waktu itu relawannya, alhamdulillah. Tapi yang keberjalanan waktu ya tinggal berapa ya, 20-an, 20 sampai 40-an. Nah, makanya teman-teman semuanya kalau menjalankan kegiatan sosial itu perlu sekali yang namanya keterikatan secara emosional ya. Jadi nggak hanya sebatas formalitas, misalkan menjalankan kegiatan A, B, C, tidak seperti itu. Tapi harus benar-benar ada yang namanya keterikatan atau keterkaitan secara emosional ya, sesama relawan gitu. Ya mungkin saya selama ini mengikuti ya kegiatan-kegiatan Gapai, ya terutama Gapai Kebumen ya yang sangat aktif sekali. Saya sangat mengapresiasi sekali Gapai Kebumen, Gapai Tasik, dan Gapai semuanya. Saya suka sekali, alhamdulillah ternyata masih ada orang yang lebih ya, orang yang lebih semangat daripada saya ya. Terima kasih sekali untuk teman-teman relawan semuanya. Kemudian satu cerita yang menarik ya. Alhamdulillah saat ini saya sudah berkeluarga, sudah dikarunia 2 anak, dan istri saya adalah orang Gapai. Jadi saya alasan saya menikah istri saya karena dia berkecimpung di Gapai ya. Ya mungkin teman-teman di sini punya cerita uniknya masing-masing ya. Alhamdulillah di Gapai sendiri sudah menghasilkan beberapa pasangan ya. Ini cerita romantisnya ya. Dan semoga itu memberi motivasi juga, bukan masalah itunya sih sebenarnya, cuman barangkali jodoh kita ada di sekitar kita gitu. Orang yang mau berkecimpung di dunia sosial, insya Allah dia adalah orang yang baik gitu ya. Ya mungkin nggak banyak dari saya, itu saja. Baik, terima kasih pada Mas Sidik yang telah membagikan cerita yang sangat menarik.
dan pengalamannya kepada kami. Semoga Ya. ini dapat menginspirasi teman-teman Gapai Indonesia. Iya, amin, insya Allah. Nah, untuk teman-teman, ini boleh banget kalau ada yang mau bertanya kepada Mas Sidik, Oh iya, dipersilakan. boleh, Dek. Ya, saya tambahin sedikit ya. Oh ya, Atau gini, silakan tanya saja biar saya jawab, karena saya lebih suka tanya jawab ya. Silakan. mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung on mic atau ditulis di room chat. Ada? Oh ya, teman-teman sudah punya seragam Gapai belum? Belum, baru masuk. Belum. Kalau zaman saya dulu bikin seragam, ini seragamnya masih pakai logo yang lama, logo Gapai yang lama, dan alhamdulillah seragamnya masih awet sampai sekarang. Ya, ya mungkin nanti teman-teman punya inisiatif bikin seragam boleh, ya, boleh-boleh saja sebagai sebuah identitas. Jadi kalau ada kegiatan gitu, orang-orang kan juga tahu, oh ini kegiatannya dari Gapai gitu. Itu salah satu bentuk apa namanya ya, untuk mengenalkan Gapai juga ke masyarakat. Ada pertanyaan, silakan. Sepertinya di chat belum ada. Mungkin saya boleh bertanya juga untuk Mas Iya, Sidik. silakan. Ya, jadi saya kan juga masih baru di Gapai ini. Hmm. Nah, sebenarnya dari Gapai ini bisa berkembang ke wilayah seperti Kebumen, Tasik, dan lainnya itu awalnya gimana, Mas? Awal mulainya kok bisa sampai di Kebumen itu ada gitu, di Banyuwangi. Oh ya, kalau itu sebenarnya yang paling tahu Inayah ya, karena sejak itu yang mengurus sudah Inayah. Saya cuma membantu di belakang. Nah, alasannya kenapa kok kita ekspansi gitu ya, lebih bahasanya ekspansi itu karena kita melihat bahwa kalau kegiatan kami yaitu Gapai hanya berfokus di Solo, itu rasanya apa ya, kurang optimal gitu. Kemudian ada beberapa masukan atau komen dari teman, salah satu teman yang mengikuti fanspage Gapai itu bertanya, Kak, admin gitu kan, ada nggak Gapai di sini, ada nggak gitu kan. Saya mau ikut kegiatannya, mau join relawannya. Ya dari itu, dari apa pertanyaan-pertanyaan, oh kenapa kita nggak ekspansi saja gitu kan. Kita mencoba membuat sebuah kegiatan gitu kan, berupa apa namanya istilahnya, proyek sosial dari yang diikuti oleh peserta dari berbagai daerah ya. Kemudian dari situlah kita membentuk yang namanya beberapa Gapai wilayah dengan harapan semoga semua wilayah juga bisa mengaplikasikan kegiatan-kegiatan yang telah Gapai lakukan selama ini di Kota Solo. Seperti itu, Dek. Mungkin ada yang bertanya mengenai konsep Gapai atau struktur organisasi Gapai atau apa, itu monggo silakan. Kalau di daerah-daerah itu strukturnya bagaimana? Boleh izin masuk. Iya, silakan Pak. Moderator, boleh izin masuk. Perkenalkan kami Triman dari Dinas Sosial Kota Surakarta. Iya, Pak. Kami mewakili dari kepala dinas sosial bisa hadir di dalam forum Zoom meeting ini karena ada kesibukan beliau, maka beliau mendisposisi kepada kami. Dan kami Mohon maaf, Pak. Suaranya kemut. Suaranya masih ke-mute. Halo, sudah dengar? Oh, sudah Pak.
Oke, sama. Kami ulangi. Perkenalkan, nama saya Triman dari Dinsos Kota Surakarta, mewakili Bapak Kepala Dinas Sosial yang pada hari ini tidak bisa hadir di tengah-tengah kita semua karena kesibukan beliau. Beliau mendisposisikan kepada kami. Kami sendiri ada di bidang rehabilitasi dan jaminan sosial. Sebelumnya kami lanjutkan, kami ucapkan selamat ulang tahun KP yang ke-7, senantiasa sukses dan bersinergi menjadi inklusi di semua bidang. Ya, perlu kita ketahui bahwa di KP Solo ada beberapa pengurus yang kemarin tempoh hari bersilaturahmi ke kantor kami, dan sebelumnya juga pernah ada beberapa orang berkonsultasi, kami memberikan berbagai masukan. Perlu diketahui bahwa kami ingin tahu KP di Solo itu merupakan pusat, dan apakah GAPE-GAPE yang ada di kabupaten kota yang lain itu merupakan pusat atau cabangnya yang ada di Solo, dan secara legalitas ya itu bagaimana, karena memang ini merupakan suatu organisasi sosial yang bergerak di bidang khususnya pendampingan bagi para disabilitas. Ya, kalau di sosial itu yang lembaga Orsos itu ada yang namanya LKS, Lembaga Kesejahteraan Sosial. Itu baik bisa anak, bisa dewasa, bisa orang tua. Perlu diketahui bahwa LKS ini secara legalitas ada berbadan hukum HAM, ada SIOP, ada program perencanaannya lah. Ini dari wilayah ini, kalau ini merupakan bagian atau sendiri-sendiri gitu. Seperti di Solo itu punya yang namanya TAD, Tim Advokasi Difabel. Di Solo Raya ada semua itu. Nah, ini semua adalah khusus pendampingan para disabilitas non panti. Jadi tidak ada di panti, ada tersebar di masyarakat. Nah, perlu diketahui bahwa berkecimpung di disabilitas ini yang pertama kami ditanamkan adalah adanya, kita punya berkeyakinan slogan ada Tapam Asi. Apa itu Tapam Asi? Adalah kau adalah aku adalah kau. Jadi kita bisa memahami apa yang menjadi permasalahan mereka. Jadi tidak hanya simpati tapi sampai empati. Itu jiwa sosialnya itu. Jadi kecimpung di sosial itu adalah sign and art. Jadi perlu diketahui juga bahwa berbagai karakter disabilitas itu tidak hanya daksa. Daksa itu fisik. Ada tuli, ada grahita, itu baik grahita itu mampu didik, mampu latih. Ada juga daksa itu adalah sipi, cerebral palsy yang tidak bisa ngapa-ngapain, hanya terlentang di tempat tidur. Ada disabilitas ganda. Nah, mungkin yang disebutkan tadi pelatihan usia itu kemarin mungkin tidak disabilitas secara makro, secara keseluruhan, ada spesifik. Yang terekspos sekarang hanya disabilitas tertentu. Jadi perlu ada suatu pemerataan, ada disabilitas netra, ada disabilitas grahita. Grahita ini yang perlu diketahui adalah pendampingnya adalah keluarga. Jadi di situ peran keluarga yang harus kita mainkan. Walaupun anaknya, orangnya yang bersangkutan itu grahita, tapi yang perlu adalah keluarganya. Oleh sebab itu, dari berbagai elemen, unsur perlu diketahui juga. Kalau GAPE ingin menggandeng berbagai stakeholder yang ada di dinas sosial, itu ada sampai di tingkat kecamatan, yang namanya TKSK.
tenaga kesejahteraan sosial kecamatan. Di situ punya tangan panjang dari dinas sosial. Ada ke tingkat kelurahan, PSM, pekerja sosial masyarakat. Bahkan dari Kementerian Sosial itu ada pendamping khusus disabilitas. Nah, ini nanti ada kolaborasi kebersamaan. Ini tahun depan, ini sebenarnya sebelum pandemi sudah berjalan, kami di Dinas Sosial itu ada program yang namanya UPSK, Unit Pelayanan Sosial Keliling. Di situ ada suatu pelayanan bagi masyarakat, khusus para disabilitas secara makro. Disabilitas apa saja. Di situ kami menyediakan tim ahli. Ada social worker, ada dokter, ada psikiater, ada psikolog. Di situ ada suatu seleksi pemeriksaan. Dari hasil pemeriksaan tim ahli tadi, kita keluarkan rekomendasi, diberikan alat bantu, baik alat bantu gerak, alat bantu dengar, maupun kita rekomendasikan ini mau kebutuhan kesehatan, apa ini rekomendasi kebutuhan pendidikan, itu hasil dari tim ahli. Nah, ini nanti ke depan akan saya kolaborasikan bekerjasama dengan Gapai Solo. Karena apa? Pemerintah sendiri tidak bisa bergerak banyak. Karena peran masyarakat, termasuk Gapai, termasuk tim advokasi difabel, termasuk stakeholder unsur masyarakat yang lain, itu menjadi potensi sumber kita. Jadi nanti ada semacam kolaborasi berawal dari data. Itu mungkin sementara itu dulu, hanya percikan sedikit-sedikit dari dinas. Bahkan kemarin sudah saya kasih masukan Gapai Solo untuk menggali dana. Yang pertama adalah legalitas dulu. Legalitas nanti di Solo sudah masuk di SIUP, masuk di LKKS, Lembaga Kesejahteraan Sosial. Nah, dengan di situ ada komunitas berbagai. Di Solo ada 40 LKS termasuk LKS anak. Baik itu disabilitas, baik itu lanjut usia, baik itu panti asuhan dan sebagainya. Nah, kemarin untuk fundraising itu kami berikan masukan arahan, yaitu bisa nanti ke pemerintah. Pemerintah itu bisa dana hibah. Kalau di swasta yaitu bisa DU, dunia usaha, CSR. Itu kemarin sudah banyak kami berikan masukan. Ketika kita menggali dana, ketika kita akan mengembangkan suatu program, ya kita benar-benar itu pertama adalah pertanggungjawaban dan kita harus bisa memaparkan program dan tujuannya. Mungkin itu sementara dulu dari kami, mungkin bisa lanjut bila ada pertanyaan mungkin kami bisa menjawab. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mungkin dari Mas Sidik sendiri bisa menanggapi dari Bapak Triman tadi mengenai bagaimana legalitas Gapai, lalu apakah Gapai Solo itu merupakan pusat? Gitu. Ya, baik. Sebelumnya saya sampaikan terima kasih kepada Pak Triman karena mau bergabung di forum kami. Terima kasih ya Pak Triman. Beberapa masukan untuk Gapai sangat baik sekali. Kemudian Pak Triman juga mengarahkan untuk bersinergi, berkolaborasi, dan juga kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan. Nah, untuk legalitas Gapai sendiri, alhamdulillah sudah terdaftar, Bapak, seperti yang sudah disampaikan Pak Triman tadi, bahwa sudah Gapai sudah masuk ke dalam daftar yayasan yang ada di Dinsos. Kemudian untuk Gapai wilayah, memang di Solo ini kita tidak menamai dengan Gapai Solo, tapi menjadi Gapai Indonesia. Jadi memang pusatnya atau asal muasalnya di Solo, gitu, Pak Triman. Jadi memang kami mewadahi dari Gapai yang ada di wilayah-wilayah di
Ya di wilayah daerah tersebut. Tapi untuk gapai-gapai di wilayah tetap punya independensi dalam melakukan kegiatannya masing-masing. Selama itu masih selaras dengan visi misi gapai. Seperti itu Pak Dirman. Jadi yang di Solo saat ini memang sebagai pusat dari gapai Indonesia. Gitu. Baik, terima kasih Mas Sidik. Selanjutnya, kepada teman-teman yang mungkin ada yang ingin ditanyakan, dapat langsung unmute atau di chat, di room chat, dapat dituliskan. Mungkin jika tidak ada, kami lanjutkan saja. Selanjutnya ini kepada Kepala Dinas Sosial Surakarta atau yang mewakili Bapak Triman, mungkin dapat menyampaikan sepatah dua patah mengenai motivasi, saran, ataupun pesan kepada kami, kepada Bapak. Waktu dan tempat dipersilakan. Ya, terima kasih. Kami lanjutkan atas kesempatan yang diberikan pada kami mewakili Kepala Dinas Sosial Kota Jakarta bahwa pesan beliau bahwa pembangunan yang ada di Kota Surakarta ini tidak bisa pemerintah berjalan sendiri, dari berbagai unsur elemen masyarakat semuanya satu padu untuk membangun, menyelesaikan permasalahan yang ada di Kota Surakarta, khususnya permasalahan sosial, lebih spesialnya adalah para disabilitas. Perlu diketahui juga informasi bahwa tataran di Kota Surakarta ini untuk perubahan per kemarin sudah tataran mau pengesahan perda yang baru, perda hak dan kewajiban disabilitas. Kemarin sudah ada istilahnya peraturan karena undang-undang yang baru, tentu peraturan yang ada di bawahnya akan menyesuaikan perubahan. Itu perkembangan untuk sebagai landasan hukumnya. Ya, nanti kami mengimbau bahwa gapai tidak hanya khusus di Solo dan gapai-gapai yang ada di wilayah lainnya, janganlah takut untuk lebih maju, lebih bersinergi, baik itu dengan OPD, baik itu dengan dunia usaha, apalagi itu dengan media. Karena media adalah sebagai pintu jendela untuk kita bisa dilihat di luar gapai itu sendiri. Maka jangan istilahnya malu-malu untuk selalu istilahnya bersilaturahmi ke pemerintah, khususnya dinas sosial, dalam arti untuk share, tukar pengaruh, pemikiran. Nanti siapa tahu ada istilahnya kerja bareng yang menghasilkan kebaikan dan keutamaan khususnya bagi disabilitas. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf bila ada kesalahan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembali kepada moderator. Terima kasih kepada Bapak Triman atas apa yang telah disampaikan. Selanjutnya mungkin kepada perwakilan teman-teman gapai wilayah dapat berbagi cerita ataupun pengalamannya. Kami persilahkan.
Ada yang mau sharing? Halo Mbak Rismanda. Ya, silakan Kak. Ya, oh ya. Perkenalkan saya Tanzi dari Gapai Kebumen. Ya. Sebelumnya saya tadi tertarik sama pembicaraan dari Pak Triman. Yang Pak Triman ini kan ketua Dinsos dari Solo ya, atau Surak dari Solo. Nah, sebenarnya kami itu ingin mengajukan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Triman seperti surat keterangan terdaftar di Dinsos seperti itu. Mohon izin, mohon maaf kami bukan ketua. Oh iya, ya, mewakili maksudnya Pak. Jadi di sosial, kami mewakili Nggih, siap. kepala dinas sosial. Gitu. Nggih, Pak. Mohon maaf. Jadi tadi apa namanya dari Gapai Kebumen sebenarnya sudah ingin mengajukan surat itu apa namanya dari mungkin 3 minggu yang lalu karena ini juga atas saran dari pemerhati disabilitas karena kan Gapai Kebumen ini juga sebuah organisasi dan ada pusatnya kan di Gapai Indonesia. Nah, itu untuk surat keterangan terdaftar di dinas sosial. Awalnya itu disampaikan untuk membuat surat keterangan di Kesbangpol. Kemudian minta surat keterangan terdaftar lagi di dinas sosial. Ya, syarat-syaratnya seperti NPWP, terus SOP dan lain-lain. Nah, tadi Pak Triman juga apa namanya menyebutkan kalau ada STS apa itu yang tingkat kecamatan itu menurut beliau apa yang ya TKSK maaf Pak TKSK menurut beliau yang menyarankan kepada kami itu tidak aktif hanya menerima honor buta seperti itu. Nah sebenarnya untuk mengajukan seperti itu langkah awal yang harus kami lakukan itu seperti apa Pak? Terima kasih Pak. Mohon izin moderator, kami bisa langsung menjawabnya. Iya Bapak, silakan. Terima kasih. Justru ini masukan ya di Kebumen. Kalau ada pegawai semacam itu, lapor aja langsung ke kepala dinas karena TKSK itu merupakan tenaga dari Kementerian Sosial yang ditempatkan di wilayah untuk membantu wilayah. Kan kita juga masyarakat, untuk kepentingan masyarakat. Kalau ada itu sampaikan aja kepala dinas. Kalau mau sampaikan langsung ke menteri. Kalau ada orang seperti itu. Terus kami masuk pada perizinan tadi bahwa di dinas sosial dimanapun itu kita tanyakan dulu di situ ada LKKS tidak di Kebumen. LKKS itu apa? Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial. Ya itu fungsinya adalah suatu wadah atau rumahnya dari LKS. Jadi di situ intinya ada terdiri berbagai panti atau yang namanya lembaga kesejahteraan sosial, baik anak, orang tua, panti asuhan, dan sebagainya. Itu adalah suatu kelembagaan di dinas sosial, LKKS. Nah, kalau di Kesbangpol itu adalah organisasi kemasyarakatan. Kalau di dinas sosial adalah organisasi sosial yang berpihak pada kesosialan. Perlunya apa? Kita berizin dan mempunyai SIUP tanda daftar itu nanti mempermudah lembaga yang mengajukan bersangkutan untuk mendapatkan suatu dana bantuan. Nah, nanti dari dinas sosial yang bersangkutan memberikan semacam rekomendasi kalau kita mengajukan proposal bantuan kemana saja. Itu istilahnya memperkuat, mempertegas bahwa keberadaan Gapai ini loh, benar, ini sebuah lembaga yang memang sudah terkontrol, sudah masuk terdaftar di pemerintah khususnya dinas sosial. Nah, itu fungsinya dari LKKS. Itu nanti diteruskan ke dinas sosial. Nah, nanti kepala dinas sosial akan memberikan suatu rekomendasi. Nah, sekarang sampai tahun ini sudah masuk ke akreditasi. Lembaganya akreditasi,
Kalau SDM-nya itu ada sertifikasi. Jadi nanti pengurus-pengurus itu bisa mengikuti ke sertifikasi gitu. Jadi jangan takut, nanti konsultasi aja langsung ke kantor dinas sosial. Kalau di Kota Surakarta itu nanti masuknya di pemberdayaan sosial. Kalau kabupaten kota lainnya mungkin berbeda ya. Kalau di Solo itu ada 3 bidang, rehabilitasi dan jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan fakir miskin. Nah, yang mengurusi perizinan-perizinan itu adalah di pemberdayaan sosial. Jadi nanti jangan khawatir, SIUP itu nanti akan kita ajukan dan kita ada tim nanti survei ke tempat untuk melihat apa saja yang sebenarnya diajukan yang dituangkan dalam proposal itu. Jadi baru nanti bisa keluarkan surat tanda daftar. Itu fungsinya. Tidak berizin tanda daftar juga tidak masalah. Tapi kalau nanti kita mengajukan proposal dan lain kan kami tidak bertanggung jawab dalam pemerintah khususnya dinas sosial. Itu yang mempermudah. Kalau di Solo sudah ada sekitar 40 mulai dari HIV AIDS itu yang lentera, ada yang GAI, ada WTS, ada yang waria, itu semua lembaga ada, semua itu legal itu di Solo itu macam. Kalau pemerintah berdiri dinas sendiri, pemerintah Solo tidak bisa menampung psikotik dan sebagainya itu. Mungkin itu sementara jawaban saya. Terima kasih. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih Pak Triman. Dan terima kasih juga Kak Tanzi yang sudah bertanya. Mungkin dari teman-teman lain ada yang ingin bertanya mungkin ataupun sharing-sharing, dipersilahkan. Baik, mungkin jika tidak ada, kami langsung lanjut ke acara yang selanjutnya. Acara yang selanjutnya yaitu kuis yang akan dipandu oleh Mas Luai. Kepada Mas Luai, dipersilakan. Ya, terima kasih. Ini sekarang kita tulis lebih dahulu. Tidak berhadiah. Dan saya sendiri. Ya mungkin teman-teman bisa buka HP atau laptopnya, masuk ke masuk ke sini ya, ke quizizz.com. Nah, kodenya ini 571411. Bisa dikopikan di room chat, Mas. Oh ya. Itu udah ada Mas Tanji. Yang lainnya yuk, mungkin bisa ikut join. Ini soalnya nggak sulit kok.
Mungkin yang lainnya dari gapai wilayah dan gapai yang di Solo juga mungkin bisa masuk. Ya, setelah kita mulai baru ada Bismillah sama Mas Panji. Kita tunggu. Ya lu masih kita tunggu nih yang lain yang nggak mau dapat hadiah. Itu yang lain masih ditunggu. Oh, ada Nadir Alvin juga ya, jadi mungkin Atta Halilintar juga belum ikut. Bisa. Ya, terima kasih. Halo. Ya, udah siap ya. Mungkin bisa kita mulai. Ini jawab cepat ya. Ini ada yang mau lagi atau enggak? Kalau enggak, jadi kita mulai. Kita tunggu bentar lagi. Mungkin ada yang koneksinya masih menunggu koneksi yang bagus baru mau masuk. Ada sepertinya kita mulai langsung.
Ya, itu sekali ya, sering stalking di gapai loh, jadi dari semua. Ya mungkin cukup itu terus kita pada hari ini. Ya ini untuk sebagai wawasan kita aja. Jadi kan sudah dapat cerita dari beberapa Mas dan Mbak, sama dapat nasihat dari Pak Dinan, perwakilan dari Dinas Sosial. Gitu. Ya mungkin cukup ini di hari ini. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Mas Luai yang telah memandu dalam kuis. Sangat menguras sedikit pikiran ya. Ini kuisnya. Tapi juga menambah ilmu tentang gapai sendiri, tentang disabilitas itu sendiri gitu. Memasuki acara yang ke-6, ini adalah harapan yang akan disampaikan oleh Ketua Umum Yayasan Gapai Indonesia, perwakilan dari Dinas Sosial, dan perwakilan Gapai Wilayah. Yang pertama, kami persilahkan kepada Kepala Dinas Sosial Surakarta atau yang mewakili Bapak Triman. Kepada Bapak Triman, dipersilakan. Oke, terima kasih. Kesempatan yang terakhir diberikan pada kami. Harapan kami atas disabilitas. Yang ini memang sangat-sangat perlu untuk berkolaborasi, karena untuk mendukung bahwa di Solo itu sudah kota inklusi, sekolah ramah disabilitas, dan aksesibilitasnya sudah mendukung. Untuk itu lembaga Gapai tetap eksis dan selalu bekerja sama, tidak hanya khusus dinas sosial, tapi dengan berbagai potensi yang bisa kita andalkan. Itu mungkin dari kami. Sekian, dan ini mengakhiri kami untuk istilahnya izin mendahului dari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas harapan yang telah disampaikan kepada kami. Selanjutnya, yang kedua, kami kan kepada Mas Luai, selaku Ketua Umum Yayasan Gapai Indonesia 2021. Kepada Mas Luai, dipersilakan. Bentar ya, bentar. Ya, sebelum saya masuk mungkin bisa kita perlihatkan video dari teman-teman terlebih dahulu. Ini ada video terlebih dahulu. Halo, aku mau ucapin selamat ulang tahun untuk Gapai Indonesia yang ke-7. Semoga semakin sukses, semakin bermanfaat, dan untuk sahabat Gapai, tetap semangat, jangan lelah untuk berikhtiar dalam kebaikan. Gapai Indonesia, bergerak, peduli, menginspirasi. Selamat ulang tahun untuk Gapai Indonesia yang ke-7. Semoga tambah sukses, tambah konsisten, dan selalu jaga kesehatan. Semangat! Selamat ulang tahun yang ke-7 untuk Gapai Indonesia. Harapannya semoga Gapai semakin maju, berkembang, dan bermanfaat bagi orang banyak serta para penyandang disabilitas.
Selamat ulang tahun Gapai Indonesia yang ke-7. Semoga mampu meningkatkan kontribusinya dalam mewujudkan Indonesia inklusif. Selamat ulang tahun untuk Gapai Indonesia yang ke-7. Semoga tetap semangat untuk selalu memberikan kebermanfaatan untuk semua. Selamat ulang tahun yang ke-7 Gapai Indonesia. Semoga semakin jaya dan mampu mewujudkan Indonesia inklusif. I can always wait for you. 하늘을 검은 회색 태양기 뒤타 없어질 끝나가진 너 사랑해. Oh love, I love you. 너 사랑한다고 내 여자가 되어달라. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pulang kampung ke kota Medan hanya untuk bertemu ibu. Pantun ini aku buatkan sebagai hadiah ulang tahunmu. Selamat ulang tahun untuk Gapai Indonesia yang ke-7. Semoga tetap menginspirasi, tetap bergerak, tetap peduli sama masyarakat. Dari saya, Irfan Fahmi, perwakilan dari Gapai Pontianak, Kalimantan Barat. Halo, aku perwakilan dari Gapai Semarang mau ngucapin selamat ulang tahun yang ke-7 untuk Gapai Indonesia. Semoga semakin berkembang ke berbagai daerah di Indonesia dan semoga semakin bermanfaat bagi masyarakat difabel di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Mungkin Mas Loem. Oh iya. Halo Mas. Ya. Mungkin sama ya. Oh ya. Terima kasih atas waktunya. Ya seperti pada sambutan saya di awal, harapan saya untuk Gapai Indonesia semoga kita dapat bersinergi antara wilayah satu dengan wilayah yang lainnya. Gitu di dalam melaksanakan program kerja ataupun program kerja
sendiri kita dapat bersinergi. Misalnya salah satunya itu ada gapai eksklusif ya, yaitu kita sudah bekerjasama dengan dengan Kebumen. Nah itu ya, semoga nanti kedepannya dengan pihak-pihak lainnya atau pihak-pihak lainnya kita bisa bekerjasama dengan KPI wilayah lainnya gitu. Dan di yayasan sendiri kita juga ada pijar kayak pembinaan belajar ke teman-teman KPI yang nantinya semoga pijar ini juga bisa dilaksanakan oleh teman-teman wilayah begitu. Dari Solo, alhamdulillah kita juga sudah melaksanakan pijar. Ini dari Kebumen juga sudah, ini dari Sragen, dari Tasikmalaya, ataupun dari wilayah-wilayah lainnya. Nah, gitu. Nanti semoga bisa melaksanakan program kerja yang sama dengan yayasan itu. Sekarang Gapai Indonesia kan terfokus pada fokus pada pendidikan. Jadi nanti untuk tahun ini saya berharap gapai eksklusif bisa dilaksanakan dengan baik dan pijar pembinaan ataupun bimbingan belajar nanti juga bisa terlaksana di berbagai wilayah Indonesia. Mungkin cukup itu harapan saya, tidak banyak. Kalau untuk misal lagi kan ada pembahasan tentang legalitas gapai di wilayah, nah, nanti bisa kita bahas bareng juga di lain waktu. Nanti legalitas dari wilayah itu mengikuti legalitas pusat ataupun membuat sendiri, dan itu nanti bisa kita bicarakan. Nanti insya Allah akan saya bicarakan dengan pihak dinas sosial di Surakarta. Begitu. Itu dari saya. Terima kasih atas waktu. Baik, terima kasih Mas Luai atas harapan yang telah disampaikan. Ya, selanjutnya kami persilakan kepada perwakilan Gapai Wilayah. Mungkin dari Gapai Wilayah Banyuwangi, Kak Caca, ada Kak Caca. Dari Kebumen Kak Tanzi, dari Sragen ada Kak Ayu, dari Tasik ada Kak Anissa. Mungkin dapat menyampaikan harapan-harapan apa yang ingin ditujukan kepada Gapai ini. Silakan Kak, kalau ada yang ingin disampaikan mungkin. Saya izin menyampaikan harapan, boleh? Oh iya, silakan Kak Ayu. Iya, di sini saya Ayu Fatmawati, saya baru masuk menjadi pengurus Gapai. Harapan saya ini semoga para pengurus Gapai Indonesia itu semakin rekat, semakin mempunyai niat yang ikhlas untuk mengurus kayak acara-acara ke depannya, dan semoga semakin jaya. Seperti itu. Semangat terus untuk pengurus Gapai. Amin. Terima kasih Kak Ayu. Halo, ada suaranya? Iya, Kak Anissa. Iya, Silakan. perkenalkan sebelumnya saya Anissa Ziaur, perwakilan dari Gapai Tasikmalaya,
menggantikan Teh Nindya yang kebetulan saat ini tidak bisa bergabung karena ada alasan keperluan yang tidak bisa ditinggalkan. Mewakili dari Gapai Tasikmalaya, saya berharap semoga Gapai ke depannya semakin dapat menginspirasi masyarakat lebih luas lagi, tetap jaya, tetap solid, dan semoga cita-cita kita semua menjadi Indonesia yang lebih inklusif, Indonesia yang lebih ramah disabilitas bisa terwujud. Ya, terima kasih. Terima kasih kembali, Kak. Jadi semoga Gapai ini semakin maju ke depannya. Seperti yang dibilang Kak Sidik tadi, kebaikan yang terkelola dengan baik itu akan bermanfaat dengan lebih luas lagi. Jadi kita harus tetap berbuat kebaikan, tetap semangat terus gitu. Nah, untuk sesi yang terakhir ini kita masuk ke dalam sesi foto bersama.